yang berani membuka data semua. Sebetulnya data di sini pun sama aku. Kalau buku ku bilang di room Bang Andre ini, mungkin masalah nanti. Jadi yang polos-polosnya yang sederhana aja. Iya. Kalau mau ke lebih ke tingkat tingginya, masuk Rom Sofiatul. Nah, kalau itu puas kurasa, enak kali keluar otakku. Mhm. Kalau contohnya ke rum-rum Bang Andre ini, awak aku nanti sama Bang Andre ini kan gitu, yang biasa-biasanya aja gitu. Ketika contohnya Bang Jonathan tadi mencerahkan gini, ataupun Bang Sodinado ataupun Bang Simon nih kan, ya kira-kira nggak sanggup Bang Simon ini, aku bikinnya aja. Makanya contohnya kalau ada nanti pendebat Bang Simon duluan, kalau enggak Bang Sibinado, nah kira-kira kurang sanggup gitu kan, ya aku melanjutkan gitu aja, masuk masuk rumahku. Siap. Makanya, makanya kalau di dalam satu room itu nggak satu akunku, cuma ini aku tunjukkan di TikTok ini akunku, yang lain ada akunku, ada 3 handphone ini, 3 akun. Jadi kalau kalau contohnya kalau berbicara aku pasti kalau yang udah pernah kayak Bang Simon lah kan, udah Bang hafal suaraku kan, abang dengar aku di sana, wih ini Pak Guru di sini. pasti pasti yang bilang gitu. Padahal, tapi gambarnya lain ya, akunnya lain ya. Itu makanya apa, istilahnya kan tempat tempat Bang Andre ini kan tempat yang biasa-biasa aja bumbunya. Bang Dri ini Iya kan tempatnya Bang, sejuk, Bang. banyak. Sejuk maksudnya nggak, bukan debat Iya, keras gitu. iya Walaupun betul ada betul juga betul. kadang saya lihat. Kalau saya sih lebih sukanya ya diskusi sih. Kalau debat ya udah capek lah debat. Nah, betul. Ya kan? Lebih enak diskusi daripada debat. Makanya kalau debat jangan coba-coba argumen kosong, harus tunjukkan data. Betul ya. Itu dia. Karena orang-orang yang berpengalaman, orang yang mau masuk debat. Karena bakalan bakalan nanti semua nanti dijelajahi nanti pertanyaan itu. Hmm. Kita harus jawab itu. Kalau nggak bisa kita jawab, nah langsunglah kita di apa, uh, istilahnya gak ada ilmu. Contoh begini, yang paling keras itu kan, yang surat yang suka menghujat itu kan, yang masuk room-room itu kan si Juma. Hmm. Nah itulah dia ngomong tanpa tanpa bukti, hanya ngeyel aja kan. Jadi kebanyakan kawan-kawan itu ah udahlah, ngomong ngomong sama ini ngomong apa, capek, jadi malas orang. Kayak contohnya Bang Simon lalu, aku ngomong sama Bang Simon, ngawur aja jawaban Bang Simon, akhirnya kan malas diajak diajak diskusi ataupun debat, nggak mau. Udah dianggap apa ya, udah dianggap apa lah itu, kayak kayak si Mel tadi, macam begitu lah modelnya. Jadi kalau makanya dia nggak sanggup lagi melawan si siapapun. Kenapa? Udah tahu tempatnya. Jadi nama-nama semua itu bukan nama asli itu, nama-nama samaran itu semua. Sama kayak 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 apa kan? Kayak abang ini Bang Simon gitu kan. Memang kalau ini memang sama nama-nama samaran semua ini. Tapi ngomong-ngomong udah dia apa dia? Undang udah dicabut memang betul itu ya, Bang Andre.
undang-undang penistaan agama itu. Itu yang Andre. masuk ke penistaan agama itu yang dihapus, Bang. Oh iya, Cuman ada juga undang-undang lain yang menggantikan. sama dengan penistaan agama. Apa itu, Bang? Gitu. Ada, masih tetap ada. Bunyinya yang baru itu apa? Malah lebih berat katanya. Bah, maksudnya? Iya, jadi istilahnya gini, ada dua undang-undang, yang satu tuh namanya undang-undang penistaan agama. Oh, Itu yang dihapus, yang ya. artikelnya. Tapi sebetulnya ada undang-undang yang sama dengan penistaan agama itu, yang namanya bukan penistaan agama, tapi apa, intisarinya tuh sama gitu loh. Oh, intisarinya sama. Iya, Bunyinya, cuman Bang? ya. Bunyinya, Bang, tahu? Bunyinya. Aku nggak tahu, tapi itu udah ada dibahas, malah katanya lebih berat. Yang penting gini, Bang. Kalau misalnya kita menarasikan satu agama, itu ada yang mendampingi. Misalnya gini, kayak abang ini kan, abang Kristen, harus ada yang mendampingi Ya. saya sebagai Islam, mendampingi dalam satu room. Tapi kalau narasinya sendiri semuanya, misalnya abang ini Kristen semua, nah itu bahaya. Kayak KC, kayak gitu. Oh, Jadi harus ada orang yang ibaratnya nanti kan dia akan jawab, walaupun jawabannya itu salah atau apa, tapi nggak masalah. Yang penting tuh ada orang Muslim yang mendampingi dalam satu room. Jangan satu room itu abang itu Kristen semua, jangan. oh iya iya iya. Itu kena pasti. Kalau memang semua Kristen itu ya udah memang dikatakan menghujat itu. Kalau yang Ya, kalau abang dalam bilang misalnya gini satu room ini 6 orang kan ini, nah Kristen semua. Terus menarasikan tentang Muhammad, tentang Islam. Nah, itu ya. jatuhnya penistaan. Tapi kalau ada yang mendampingi itu enggak. Karena apa? Karena ini diskusi gitu. Oh iya 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 iya. Nah, gini misalnya Bang Ananias, kan misalnya di ada sekolah teologi ya, katakanlah di IAIN lah ya, atau di mana lah, atau di madrasah atau di mana. Kan ada yang namanya kelas kristologi lah, misalnya gitu kan. Nah, itu kan membahas kekristenan. Bagaimana itu? Nah, Kalau misalnya dengan undang-undang itu. itu yang salah yang upload, Bang. Harusnya itu kan forum internal. Kenapa di-upload? Dijadikan publish. Itu yang saya disalahkan nanti. Itu yang pertama dicari pasti yang mengupload siapa gitu. Kayak misalnya ini kasus yang kayak yang bukan di penistaan, tapi kita lihat misalnya kasus siapa Ariel atau siapa kemarin itu. Nah, itu yang dicari yang upload dulu, atau mungkin Pak Ahok yang dicari yang upload dulu. Harusnya kan itu kan internal, kenapa di-upload gitu. Oh Kalau itu gitu. ITE, itu kasus ITE jadinya kena nanti di ITE, kena lagi di ini. Berarti gitu ya. Iya. Bunyinya sekarang. Tapi begini juga Bang Ananias, kalau misalnya membahas satu agama apapun gitu loh, tetapi bukan dari agama itu sendiri, tetapi membahasnya secara ilmiah atau misalnya untuk edukasi, bagaimana? Asal Di room, itu di untuk room. internal itu nggak ada masalah. Misalnya abang nih di gereja misalnya membahas tentang sedikit menyinggung keislaman misalnya, yang nggak masalah kan, itu internal bang. Tapi yang salah ketika itu yang upload. Nah itu loh, yang salah itu yang upload ke media sosial, itu yang salah. Kenapa forumnya lo internal kok di-upload ke forum umum gitu. Nah, ini ada satu apa ini? Contoh begini. Sering di TikTok ini kulihat yang sering mengupload bahwasanya Tuhan orang Kristen manusia kok mati gitu kan. Nah itu bagaimana pula itu? Ya kalau misalnya ada ngelaporin dan itu narasinya ini ya bisa kena bang. Harusnya sih kena. Tapi gini, benar argumen-argumen mereka seperti apa kan? Artinya gimana ya?
memang yang benar itu kan diskusi. Diskusi Iya, betul. pasti kalau dari sisi kekristenan pasti Islam yang salah atau kurang benar ya. Nah, nanti Iya, dari Islam menjawab kan begitu. Entah itu iya. jawabannya sesuai atau tidak, melenceng ke sana kemari, tapi kan ada yang menjawab gitu. Tapi kalau narasi sendiri, nah itu ya memang nggak boleh. Itu undang-undang nomor berapa tuh, Bang? Di undang-undang apa ya? Di undang-undang penistaan seperti itu, Bang. Kurang lebih lah. Nomornya, nomornya. Wah, saya Ada nggak, tuh kok. bukan orang hukum jadi nggak apa. Gini aja bang, Eh, Kayak ya gini kan gini, bentar. tonton aja Kayak KC di itu channelnya Tanpa Ragi tuh. Mm-mm, Di channelnya Tanpa Ragi dibahas itu soal apa undang-undang baru itu. mm-mm. Yang apa? Yang Menurut terbaru apa, analis Bang? jadi Yang itu terbaru. lebih berat. Yang terbaru. Mm-mm. terbaru. Memang udah dihapus yang namanya penistaan agama, tapi bukan berarti tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Ada gitu. Hmm. Kayak kemarin KC itu kena ya karena dia bernarasi sendiri, diupload sendiri. Ya, Gitu itu loh. kan undang-undang lama. Ya. Ya, makanya di dalam undang-undang lama itu macam-macam kayak kami ini kan kami masih kami jaga semua itu apanya Kalau begitu perkataan. Pak Ananias, Hmm? berarti si siapa namanya si Kainama tuh bisa kena dong. Kayak menangnya Kainama ini kan dia tidak pernah upload, bukan dia yang upload, Bang. Itu menang Iya. secara hukum dia sebenarnya kan internal, tapi ya orang lain yang upload, dia kan nggak punya akun medsos kan dia nggak punya. Iya kan yang yang Lah sering yang kena upload kan harusnya yang upload. Gitu loh. ya kayak si Jimmy itu si Jimmy Mediat tuh kan. Kalau Bang Kainama saya lihat dia nggak punya akun akun apa medsos, dia nggak punya. Iya, tapi apa bisa ikut dikategorikan sebagai dia salah satu apa kalau misalnya dalam kriminal kan apa ikut serta. Kenapa ikut serta? Karena dia sendiri tidak pernah mengatakan apa mengklarifikasi gitu loh. Mengklarifikasi dalam artian oh ya kan dia biasanya di media channel nih Pak ya. Hmm. Ngomong dong harusnya ke Media Channel atau membuka satu apa istilahnya dia live entah pakai akun siapa untuk mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang di upload oleh youtuber lain. Bisa aja, Tapi ternyata enggak kan? bisa. Dia tiap kali memakai channel yang sama gitu loh. Memakai channel yang sama. Tapi bisa juga berdalih Kalau bahwa menurut saya sih bisa kena. bukan ya Kenapa? mungkin dalilnya karena dia mungkin melakukan pembiaran. pembiaran ya maksudnya. Iya pembiaran. Dia kan udah tahu bahwa ada undang-undang yang melarang begini kan. Nah, tapi kenapa dia seakan-akan pembiaran berlaku terus menerus memakai channel yang sama bahkan, kecuali channelnya lain-lain kan. Bisa jadi, oh ya saya nggak tahu ini channel yang lain, tapi memakai channel yang sama terus menerus gitu loh. Artinya memang dia menyadari bahwa itu yang saya bilang pembiaran. Kalau pembiaran berarti di dalam kamus hukum itu dibilang ikut serta. Betul, bisa juga. Memang idealnya sih dia harus ada yang ada tamu dari pihak kekristenan yang lagi diomongin ajarannya kan. Harusnya. Iya, nggak pernah dia, nggak pernah. Kalau bernarasi sendiri ya bisa kena itu Bang kalau mungkin diproses. Cuman Pak kalau memang di hal-hal mana yang mungkin mencemarkan, nah itu yang mungkin mereka bisa berdalih ini itu kan. Nah, berarti kalau misalnya kena lagi misalnya dengan diksi pencemaran ya lain lagi kan. Iya. Kalau yang tadi kan diksinya adalah
tidak boleh hukumnya ada tidak boleh membicarakan satu keyakinan orang lain. Menistakan Ya, dan menistakannya ini kan ambigu nih. ambigu soalnya. Sekarang kalau Ya kan? misalnya kayak Pak Guru Besar kita ini bilang Tuhan kok manusia, itu kan dibilang penistaan. Nah, itu termasuk atau enggak misalnya gitu. Ah, itu makanya Ambigu terlalu kan? banyak gitu. Ambigu kan Terlalu jadinya banyak. kan? Ambigu. Ah, Ya memang manusia kan begitu akhirnya. ya, Iya memang. Betul kan, Bang? Kalau Ya. memang ya pernah apa mereka menanyakan gini, memang ketika dia bertanya memang bukan menista, tetapi yang menista ini kan istilahnya gila, Kristen kafir, Tuhannya kok manusia kok mati, edan. Tetapi ketika orang bertanya kepada saya dengan secara bagus gitu kan, itu kan bukan menista namanya, itu dia bertanya yang seperti Ananias bilang tadi, yang mengupload, Iya. itulah yang menista. Kenapa itu dibiarkan? enggak Gubes, Pak Syahan. Tadi itu yang disebut masuk kategori penistaan, satu, hanya bermonolog, tidak melibatkan pihak yang sedang dibicarakan. Kayak gitu loh. Nah, tadi dalam kasus misalnya kasusnya siapa? Tadi Pak Syahan kasih contoh, itu ada dua pihak. Iya memang. Memang dia menanyakan, tapi itu tetap ada dua pihak, tidak monolog. Ya itu tidak termasuk dalam kategori penistaan. Gitu loh. Kedua Iya, lagi memang sifatnya bertanya. Iya, yang saya maksud kenapa yang mengupload yang menghina ini kok dibiarkan gitu? Nah itulah pertanyaan. Coba kalau misalnya dalam ranah kekristenan yang kira-kira diksi yang termasuk penistaan itu seberapa coba? Ya, satu, yang menistakan bahwasanya Tuhan kok beranak, siapa istrinya, Tuhan kok manusia, itu kan nggak sesuai. Itu termasuk dalam kekristenan termasuk menista itu ya. Iya. Tapi kan ya memang Yesus manusia gitu loh. Kalau mereka berdalih seperti itu gimana? Kalau tapi kan bukan beranak. Iya. Kalau beranak, iya. Yang seperti kan pernah ada kata siapa bidannya. Oh, Gitu loh. yang itu. Iya. Memang punya anak tapi bukan beranak gitu kan. Itu Iya. Yang waktu kata anak bukan biologis. Jadi Itu membuat kata narasi kasar. yang bukan konsepnya kita gitu loh. Bukan konsepnya Kristen. Itu. Seperti misalnya kayak si Nandar nih. Sekarang dia lagi ngembangin bahwa Yesus kawin. Iya. Nggak ada dibicarakan di kitab kita bahwa Yesus kawin. Iya. Itu termasuk dia membuat apa ya, istilah membuat fitnah. Iya betul. Seperti itu. Tapi mungkin Nandar bisa itu punya argumentasi seperti ini karena ranah itu sudah pernah dibahas dalam lingkup di Kristen Barat misalnya, yang kayak Barbara Tering atau mungkin dari Barbara Tering bukan orang mewakili kekristenan waktu ngomong. bahkan ada film yang apa itu yang Yesus Ada, apa itu? Da Vinci Code juga ada. Kita nggak masalah soal itu. Cuman masalah Itu kan lebih kasar ya, lebih keras dari ini kan, dari siapa? Si Nandar kan? Iya. Bahkan vulgar loh ketika Yesus sama Maria Magdalena itu vulgar banget itu. Iya, masalahnya adalah apakah benar konsep itu yang dinarasikan di sana ada tidak di kitab itu. Ya kan? Begini, ya kan? Begini. Ketika si Nandar kami uji bersama tim Sofiatul, itu kami datangkan itu orang asli Yahudi, Rabi.
gelarnya. Dia nggak mau dipanggil yang lain, dia mau dipanggil Rabi. Ketika dites di bahasa Ibrani-nya, orang Yahudinya aja bingung. Jadi makanya kami sama dia, berarti kau nabi Google, kau ngambil bahasa apa? Karena ketika orang Yahudi menanyakan bahasa Ibrani, dia nggak ngerti sinandarnya. Nah makanya di situ dia entah dari mana diambilnya ini argumen-argumen ini untuk menjelek-jelekkan Kristen. Makanya sudah tahu kami siapa-siapa ini. Rupa. Udah kami apa itu? Si Yonatan Bandar, Juma, siapa lagi? Yang si kain nama belum, masih si apanya masih murid-muridnya. Jadi Malah kalau ini dibilang gini Bung Ananias, kalau dibilang Yesus berkolor, malah saya nggak marah. Kenapa? Iya. Iya, faktanya Yesus pakai kolor, Iya. gitu loh. Tetapi ketika bilang Yesus nikah, itulah yang kami marah. Di mana dasarnya gitu? Data dari mana yang anda dapat gitu loh? Iya. Jangan Masa- data sampah dimasukin. Betul. Gitu. Barbara Thiering kata diambil. Emang Barbara Thiering siapa gitu? Barbara Turing itu bukan bukan mewakili kekristenan ya, atau bukan Nggak peneliti ya, ada. bukan peneliti Kristen ya. Walaupun dia peneliti, ya, tapi yang diteliti dari mana gitu? Apakah dia teliti dari data sumber yang sahih, gitu loh. Nah kalau dia dapat data dari yang sampah, itu sudah harus ngikutin, kan enggak? Nah, contoh begini satu lagi. Kami nggak marah. Contoh begini. Bahwasanya Yesus itu tidak disalib. Yesus itu diserupakan dengan Yudas. Ya kan? Kedua, Yesus membuat burung pipik dari tanah liat. Tapi nggak marah itu. Kenapa? Karena yang dikutipnya itu adalah kitab sampah, kitab apokrif, kitab Injil Barnabas. Jadi bisa kami jelaskan, itu nggak ada hubungan sama kami. Makanya kalau memang Isa dengan Yesus itu sama, ya, mengapa nggak diikuti Yesus itu? Dua tokoh sejarah yang berbeda. Yang satu lahir di bawah pohon kurma, yang satu lagi lahir di kandungan tempat kandang domba persembahan. Arti nama Isa aja nggak ada, arti nama Yesus ada. Nah, sebenarnya begini, di abad 1 itu kan yang apa yang menuding itu kan dari pihak Yahudi, misalnya Maria itu zina dan melahirkan anak zina yang bernama Yesus, itu kan dari pihak Yahudi, Pak. Enggak, Yesus bukan lahir dari zina. Bukan analisis saya, tapi dari Yahudi kan, dari kitab-kitab mereka, mungkin yang dari kitab apa itu ya, Gitin Kitab dan apa? sebagainya, dari tulisan-tulisan para rabi mereka kan. Oh, pokoknya. Jadi itu kan itu penistaan luar biasa sebenarnya kalau dibilang hasil perzinahan kan. Artinya Iya. penista dari kekristenan pertama itu kan Yahudi sebenarnya. Bahkan yang merencanakan pembunuhan pada Tuhan, pada Yesus itu kan Yahudi itu sendiri. Sehingga terjadi konflik pada abad 1 sampai abad 5 itu kan antara Yahudi dan kekristenan kan dari itu. Iya kan, Yahudi Bang? dari satu. Iya. Nggak ada konflik. Waduh, Nggak ada Nggak ada. konflik. waduh, masa sih, Bang? Nggak ada. Ya iya, sekarang kalau misal pakai konflik, terus terang, Yahudi itu habis. Kenapa? Karena pada zaman setelah masuk ke abad ketiga, kekristenan itu, Arab itu semuanya Kristen. Arab Kristen. Iya. Tokohnya siapa, Bang?
Contohnya aja gampangnya, Waraka tuh Kristen. No, bukan. Enggak, contoh bahwa agama yang berkembang ya adalah kekristenan setelah zaman Romawi ya. Iya kan Itu yang kalau berkembang kita itu lihat dari sisi kekristenan. sejarah, kekristenan kan menggandeng Romawi, Yahudi Iya, menggandeng Persia. Itu kan enggak ada menggandeng Persia. Apabila menggandeng Persia, ya Oke. Romawi apa Yahudi Yerusalem itu tetap di dalam kerajaan Romawi loh. Mm-mm. Karena ke Romawi itu sampai ke Yerusalem. Memang masih ada bangsa Persia, tapi disitulah bangsa Persia masih berperang dengan Romawi. Tetapi Yerusalem itu termasuk di dalam koloninya Romawi. Nah, kalau misalnya Yahudi berseteru dengan kekristenan, ya habislah si Yahudi. Karena apa? Karena kekristenan itu jadi agama negara, disokong oleh negara. Itu. Jadi yang kita bilang berselisih, ya memang ada berselisih, terutama Yesus Kristus. Tapi kalau misalnya berperang nggak ada. Waduh, masa sih Bang? Coba dilihat lagi Nggak sejarahnya coba. ada. Ya silakan baca aja di. Silakan baca sejarah. Silakan. Silakan deh baca sejarah. Karena Nggak ada. jelas Kita dalam nggak berperang dengan surat-suratnya Rasul Paulus kan bahwa penyebab terbunuhnya ini kan Yahudi dan Yahudi nggak terima. Iya. Dan Itu diksi hanya itulah yang berperang akhirnya dalam hal ideologi. Enggak. Itu hanya ideologinya aja yang kita tidak sama. Tidak sampai kepada berperang dalam enggak ada. Jadi pada abad pertama dikejar-kejar. Siapa yang ngejar? Itu yang ngejar. Bukan karena dianggap ya kekristenan pada saat itu kan masih kecil. Itu dianggap sekte sesat. nah itu dia Bang. Jadi dikejar-kejar. Itu dia. Iya, tapi bukan berarti berperang. Bukan berarti berperang. Kalau nggak berperang nggak Mau mungkin berperang apa? para rasul terbunuh. Nggak punya pasukan. Iya, artinya kan gini. Iya, tapi maksudnya berperang ini kan artinya punya pasukan. Nanti ya nanti kan? di abad kelima Bang itu. Punya legion. Nggak ada. Di abad kelima malah nggak ada. Cari aja sekarang di mana kekristenan memuji Yahudi dari Romawi itu memakai kekristenan misalnya gitu ya. Nggak ada. Baik. Jadi mengenai soal Paulus yang mengejar-ngejar orang Kristen, iya benar. Karena dianggap sekte sesat. Tapi bukan berperang. Karena biasanya kita orang Kristen di zaman Paulus malah menghindar. Pergi kemana-mana. Pergi ke gua-gua, pergi kemana-mana itu menghindar. Jadi kita seperti dianggap waktu itu kekristenan itu seperti apa ya? Seperti buronan lah gitu kayaknya. Iya, waktu dia olah itu yang saya maksud. Dan itu kan ya itu bukan berperang kalau gitu dong. Malah kekristenan adalah korban. betul. Menurut dari yang saya baca, maksud gini, Rasul Paulus itu dulu itu antikristus itu. Dia dari sekte Nazaret yang suku Yahudi. Dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Maka 11 murid Yesus dengan penambahan satu itu yang diundi dengan dinar yang menjadi 12, lupa aku nama ada 12. Nah, itulah yang yang dianiaya
si Paulus ini, murid-muridnya ini, itulah yang dibantai habisnya. Dan ketika dia mau memerangi muridnya Yesus yang ke mana ini? Ini kayaknya host kita udah ngorok ya. Udah tidur. Ke kota, lupa ke kotanya ini. Di tengah jalan, Biasaan si Andrew ngorok di rumah Dari sendiri tuh. pagi. Tapi gak apa-apa di lah tengah, dengar suara. di tengah jalan, Yesus menampakkan dirinya. Apalah dikatakan? Mengapa, hai Paulus, mengapa kau menganiaya aku? Dari situlah pertobatan. Makanya namamu ini inilah yang diutus untuk menyembuhkan mata siapa? Mata si Paulus. Jadi yang saya bilang Bang Simon tadi, Kristen dia dulu itu bukan berarti berperang. Dia menganiaya setelah si Paulusnya pengakuan, maka diutuslah Aniayas, Aniayas untuk memberitakan Injil. Maka disembuhkanlah si Aniayas inilah, mata si Paulus terbukalah. Maka disitulah pertobatan dia itu. Makanya dia dulu menganiaya Kristen dari sekte Nazaret ini, pengikut Yesus yang setia. Makanya banyak kitab-kitabnya dia apa di Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru itu ada tiga apa tuh? Tiga termen itu. Satu Injil, satu sejarah, satu kitab yang penampakan ataupun jadi Wahyu, apokaliptik. iya. Jadi inilah surat si Rasul Paulus inilah dikembangkan Ngeri kali nih host. Dari pagi Ganti bang, dari kayu pagi nih. udah online apa live ya. Aduh, saya 2 kali ngedapetin dia kayak begini nih. Aduh. jadi mau tanya dulu nih. Mau tanya Udah berat dulu. nih hostnya ini. Ya tanya apa lah bang? Coba. Ini maksudku, memang abang Muslim apa setengah Kristen apa setengah Muslim Muslim sih itu? bang, Aku bingung Muslim. aku. Bang Loh. Ananias ini Muslim, Muslim bang. bang. Namanya aja Ananias, Ananias. temannya Paulus itu dia. Umur iya. Oh, tapi kok dari tadi kok langgam-langgam aja. Iya bang, Sama. saya bilang saya nggak suka debat, diskusi aja. Oh, Betul ya. memang room ini kan room diskusi bukan room debat. Nanti kalau debat nanti harus tunjukkan data-data semua. Betul. Kalau diskusi itu kan istilahnya kan santai sambil minum kopi. Nggak perlu gontok-gontokan, Bang. Kita udah beda kok. Ngapain ya kan? Iya. Iya. Kita kan udah beda. Iya betul. Gak usah Makanya disama-samain lah Ya ya. nggak perlu disamain, nggak perlu ada yang disamain. Kamu Betul. beda. Mau gimana lagi? jadi itulah istilahnya. Kan banyak ini yang manusia awam, yang pengetahuannya awam. Pertanyaan yang ngawur aja. Jadi ketika kita tanya balik, dia nggak bisa jawab. Betul. Ya. Nah, ketika ditanyanya Alkitab Kristen, kita jawab sesuai dengan apa, dengan data gitu kan.
Nah, ketika kami jawab, dia nggak bisa jawab, langsung dia ceramah. Kami bukan mau ceramah, aku mau minta penjelasanmu yang ku tanyakan tadi. Dia ceramah gitu. Jadi disinilah yang apa? Jadi ku tengok tadi abang tadi, ini Islam apa ini? Islam berbau ini. Nggak fanatik gitu. Ya Karena banyak gitu. karena banyak gitu bang Islam ini, Dia ya kan? dia Islam yang Muslim. Islamnya Meli ini. Mana Mel? Suruh wae katanya. Karena gini bang, ada juga bang di sini kan kawanku di sini kan banyak ustadz juga, tapi ustadz yang berpengalaman bang. Dia katanya kalau diundang ustadz ini pesta orang Batak, dia datang. Shalom katanya. Shalom kami bilang gitu. Ketika dia bikin kami datang gitu. Waalaikumsalam Pak. Katanya. Jadi enggak, ini yang enak dikawani. Iya. Cek dia sini kan orangnya kayak si tadi. Maunya kayak gini lah kawan-kawan enak. Nggak ada permasalahan, nggak ada Iya. Ngapa juga debat ya kan? Ya jelas kita beda. Cuman saya mengerti perbedaan ini, persepsinya mempertajam persepsi aja. Jadi seperti itu menurut guru besar gitu kan. Tapi menurut saya seperti ini. Jadi ngambil ilmu dari perbedaan ini gitu. Kalau saya seperti itu. Iyalah Bang Ananias. Misalnya kan sering banyak pertanyaan. Yesus Tuhan bukan kan gitu. Nah, iya. Ya kan? Ya memang menurut kekristenan Yesus Tuhan, cuma bisa pertanyaan kok kenapa? Nah, inilah dijelaskan sama Betul. kekristenan. Kalau sebenarnya itu apa ya? Untuk mentuhankan Yesus itu harusnya Islam yang mentuhankan. Kenapa? Kita lihat dari narasi Al-Quran, misalnya ketika Yesus ada dalam kandungan Maria. Maria itu Maryam ya kalau dalam Islam. Itu makanannya itu makanan dari langit. Enggak buah-buahan biasa. Artinya untuk janinnya si Isa ini, dia bukan makan sembarangan. Makanannya dari langit. Buah-buahannya itu dari langit gitu. Langsung ada di dalam kamar mikrobnya kan gitu. Itu sebenarnya kalau mau mentuhankan Isa ya, harusnya Islam. Sebenarnya begitu. Iya. Nah, Tapi kita nggak akan sentuh itu, biar Ya, aja lah. ini kan di gitu. sinilah perbedaannya kan. Yang penting saya tahu, ternyata dari Islam mengenai Isa begini-gini. Ya udah monggo, kan gitu aja gampangnya. Kalau kita lihat dari narasi Quran itu sebenarnya lebih menggambar Yahudinya, bukan ke Kristennya. iya Tidak betul. membunuh. Kemudian dia menarasikan bahwa siapa Maryam ini wanita suci, bukan Iya. berzinaan seperti yang dituduhkan Yahudi gitu. Yang artinya suci itu bukan berzina. Yang arti suci itu bahwasannya dia belum ada satu orang pun disentuh oleh laki-laki. Betul. Nah, ini ada contoh begini ya bang ya. Ada muslim begini. Saya tanya begini, Pak. Saya tanya Pak, ya. Bapak kan Islam, ya. Saya Kristen. Kalau saya Pak ngasih daging babi sama Bapak, apakah itu dosa? Woi, dosa. Nah, itu kan perspektif Bapak. Dalam perspektif kami Pak, atau dalam kami itu tidak dosa Pak, karena ada dalilnya. Apa dalilnya katanya? Jika seorang anak meminta roti, tidak mungkin diberikan ekor ular. Ayat ini berbicara mengenai pengetahuan. Nah, ketika Bapak saya kasih daging babi, itu saya dikatakan orang bodoh. Sudah tahu Islam gak makan babi, kenapa dikasih? Iya. Itu versinya orang Kristen. Versinya Bapak dosa. Jadi ini Pak, kan aku bilang,
perbedaan satu antara A dengan B, ya, kita simpan di dalam hati masing-masing ini, Pak. Betul. Mari kita bergaul. Betul, Itu betul. yang terutama, Pak. Kristen diajarkan bermasyarakat. Mm, Kristen tidak diajarkan untuk membenci. mm. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, katanya. Itu ajaran Kristen, Pak. Bukan ajaran kafir, Pak. Kopar kafir, bukan. Jadi di sini maunya, Bang Ananias ini maunya, abang udah bisa diangkat jadi ustadz yang cerdas, ustadz yang meluruskan ajaran sesat itu. Udah bisa. Ya, Tapi banyak cerita. soalnya teman-teman kita Kristen ya banyak baik-baik, ya. Muslim juga Iya, banyak baik-baik. iya. Ada satu dua oknum ya wajar kan ya. Makanya saya nggak mau kalau di perdebatan ya lebih ke diskusi. Iya betul. Diskusi lebih enak, Bang. Hmm. Makanya kalau diskusinya ada ketawanya, ada apanya, tegangnya sedikit, ujungnya ketawa. Wajar, ya. Itu yang enak, namanya diskusi. Kalau debat keluar semua, Pak. Semua urat-urat yang kecil itu jadi besar dia. Semua mesti apalah fit. Hmm. Itu kalau abang angkanya aku lebih suka aku memang diskusi enak. Macam di tempat saya inilah. Tengok muka aku aja kayak apa, muka kayak itu. Kayak mau melihat singa. Asal lewat dari depan rumahnya. Oh, lewat orang kafir katanya. Aku diam aja. Aku nggak mau tahu. Mau dibilang kafir, kopar. Karena begini, Bang, kan. Pernah aku tanya gini. Coba dulu cari dulu di Al-Qur'anmu kata-kata orang-orang Kristen. Apakah ada di situ? Nggak ada sih bang. Sehingga nggak ada. Nah, yang ada di situ siapa? Nasrani. Iya Lalu Nasrani. kau bilang, ah, lalu kenapa kau bilang kami Nasrani? Kami bukan Nasrani, bro. Hmm. Nasrani nggak ada di Indonesia ini. Di Arab, Korea, Irak, Afghanistan, itu Nasrani. Kalau Kristen lambangnya salib. Nasrani siapa? Bulan sabit itu sana. Orang-orang yang murtad meninggalkan Islaman dan menuhankan Maryam sebagai Tuhan, Isa sebagai Nabi, Allah sebagai Tuhan. Ya. Sholatnya ke arah timur, puasanya di bulan Ramadan, dan menuhankan para pendeta-pendeta. Itu Nasrani. Baru sadar, wih astagfirullahaladzim katanya. Aku tunjukkan datanya sama dia. Nih datanya. Nah. Jadi kenapa lah kami kau katakan kami kafir, aku bilang. Jadi datang ada lagi menjawab, karena nggak ikut Nabi Muhammad, mana dalilnya? Nggak bisa dijawab. Jangan kau bilang kafir. Kata kafir itu mulai dari zaman Quraisy yang disebut Muhammad yang menyembah berhala. Orang Kristen itu. Surat Al-Ikhlas itu coba dulu. Ayat 112. Telah kafir telah orang-orang yang menuhankan salah satu dari yang tiga. Kami siapa yang menuhankan salah satu dari tiga itu? Emang kami tuhankan atau Maryam? Yang kami pertuhankan itu hanya Yesus. Karena dia turun dari surga. Itu yang kami tuhankan. Makanya harus dibedakan dengan Tuhan. Allah itu pencipta sesembahan yang ilahi. Tuhan itu jabatan gelar yang diberikan Allah kepada Yesus. Makanya Yesus
Aku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu makanya di mana salah Kristen ini bahwasanya kami dikatakan kafir apa karena makan babi? Apa karena makan babi rupanya saja? Semua dibuatan yang di dalam Imamat Abbas itu memang ada larangan di situ bahwasanya yang boleh dimakan dan yang haram ada di Alkitab. Tetapi semua itu sudah digenapi karena kerajaanku bukan berkata makanan dan minuman, tetapi mengenai roh dan kebenaran. Kebenaran ini perbuatan. Iya, Itu yang iya, dia katakan. Makanya ini yang selalu kuluruskan kepada teman-teman yang kayak Bang Ananias ini yang adem, yang hatinya bagus, berteman. Ini orang-orang kayak abang ini yang perlu diluruskan. iya. Kalau yang gibah itu nggak bisa bang. Mau kalau bisa pun udah naik tensinya ngambil kelewang. Iya kayak abang ini ya contohnya tukar pikiran diskusi enak dia bang. Iya, iya. Jadi kan abang pun kan bisa menyimpan oh gini rupanya Iya, Kristen. seperti itu. Jadi kita diskusi itu ya justru untuk melengkapi oh ini perbedaannya di sini, lebih mempertajam gitu. Betul. Ya gimana Bukan wong jelas itu nggak bisa disatukan kok. Apa namanya? eh Keyakinannya udah nggak bisa lah disatukan. betul. Mau tebelah pun bumi ini nggak bisa bersatu tuh bang. Kebetulan Iya. juga nama-namanya sama, tokoh-tokohnya sama, yang disinggung Al-Qur'an, yang disinggung Islam itu sama. Musa, Iya. Abraham. Iya. Itu Makanya dia. kan makanya kan kalau dalam perspektif Islam itu kan dikatakan bahwasanya Adam itu agamanya Islam, Ya, Ibrahim. itu Musa. keyakinan Islam kan seperti itu. Iya. Tapi kami kan nggak mempermasalahkan itu, Bang. Hmm. Yang kami permasalahkan itu bahwasanya katanya Quran adalah kitab penyempurna sebelum kitab-kitab sebelumnya katanya. Langsung kutanya gini, loh, jadi hadis itu untuk apa itu? Tapi kok bilang kitab sempurna? Kalau kitab sempurna itu jangan dibarengi dengan hadis. Karena Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa hadis. Dia bilang, memang rupanya di Quran dijelaskan semuanya. Kan di hadis semua dijelaskan. Iya. Nah, jadi istilahnya mau kau bilang pun itu agama Islam itu terserah samamu. Di dalam Kristen, mulai dari Adam, Ibrahim, Musa, itu masih suku dan bangsa. Belum ada agama. Makanya agama itu adalah ritual-ritual nenek moyang manusia yang mencari Tuhan. Makanya setiap orang ketika mau berjumpa dengan Tuhan, dia harus mengadakan ritual. Nah, ritual-ritual inilah yang dipakai juga orang Yahudi. Setiap ada nanti dosanya, dia harus mempersembahkan kurban gitu. Nah, ini kurban-kurban persembahan itu, ini yang dijanjikan Allah itu kepada orang Israel. Jadi kok bukan di dalam perjanjian baru nggak ada lagi ritual. Karena Yesuslah kurbannya itu nubuatan itu. Yesuslah dikurbankan darahnya, dagingnya. Jadi nggak ada lagi di Kristen itu ritual. Contoh, Kristen, wanita Kristen lagi haid boleh berdoa. Laki-lakinya banyak kotor tangannya boleh berdoa. Nah ini yang ditiadakan Yesus, ritual-ritual ini. Makanya orang Kristen di mana saja bebas berdoa. Gak ada lagi ritual. Contoh begini, kalau di dalam kekristenan itu mungkin lebih
salatnya lebih banyak kami bang daripada abang. Abang 5 waktu ya? Iya betul. Kami 7 bang. Duluan kami 4. Kalau nggak bisa 7 waktu, 3 waktu. Karena kami nggak ada paksaan. Tetapi harus makanya dikatakan berdoalah dengan tak jemu-jemu. Makanya kami contohnya berdoa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggunya dengarkan ceramah. Begitu juga abang kan. Hari Jumatnya kan ceramah itu. Betul, ya. Nah itu. Jadi perbedaan-perbedaan ini karena dikatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah gitu kan. Aduh. Udahlah bersima aja itu. Ya. Diridhoi. Itulah Bang, jadi masing-masing tuh punya doktrin, punya ajaran yang ya mungkin mereka masing-masing punya argumentasi, mungkin punya bukti sejarah atau mungkin punya arkeologi atau ya semacam itu yang menguatkan dari doktrin yang sudah ditanamkan masing-masing ajaran itu gitu bang. Gini bang ya, bahwasanya setelah saya pelajari bang, maaf yang bang ya, Quran itu bukan kitab sejarah itu. Memang bukan, bukan kitab sejarah ya. Jadi kan Tapi Quran mengklaim bukti sejarah gitu. klaim ya kan. Tetapi setelah kami teliti itu bukan itu. Jadi setelah begini ya, bahwasanya yang surat Al-Ikhlas itu nggak salah. Maksud aku gini, kita nggak usah jauh kali. Aku nanti jadi jauhan ini membahas ini. Jadi